tahu di sini ya kan. Kalau merah. Ini. Wow. Ada barang bagus. Siapa tuh? Gua baru lihat. Cewek itu namanya Khadijah. Janda. Dia baru 3 bulan di sini. Emang sih dia jarang nongol. Katanya sibuk ngurusin tokonya. Barang bagus kayak gini nggak boleh dilewatin. Pegang nih. Oke, pegang. Mau kemana, Manis? Kita sendirian aja. Abang anterin ya. Nggak usah. Kamu sombong banget sih. Lepas gak? Hei! Lepasin dia. Siapa lo, ha? Jangan sok ikut campur. Untuk gua hajar lo, ha? Saya nggak mau kecampur. Tapi tolong perlakukan perempuan jangan seperti itu. Banyak ngomong lo ya. Hajar! Tolong. Jangan. Saya nggak mau berkelahi. Sekarang lo lawan gua, ha? Lain kali kalau ketemu lu gua hajar sampai mampus lo. Cabut. Makasih ya, Bang. Udah nolongin saya. Jangan berterima kasih sama saya. Berterima kasihlah sama Allah yang sudah menyelamatkan kamu. Janganlah pernah ragukan kuasanya dalam kehidupan manusia terkadang dicoba. Selalu kau dapat memohon padanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Andai kau sadar dirimu ciptaan yang kuasa, mengapa senantiasa menjauh darinya? Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan. Rahmatmu menerangi jalan hidupku. Sialan! Siapa sih itu cowok? Wah, itu banyak banget. Bagi dong gue. Lumayan buat main biliar. Enggak. Bagi dua dong. Sini. Boleh dompetnya? Namanya Sulaim As-Suyuti. Bangsat! Iya, Bang. Makasih ya. Saya masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar janda gatel. Pura-puranya alim, tapi diem-diem berani ngelayu cowok. Di tengah jalan lagi. Iya, kayak nggak tahu dia aja. Makanya lo jagain laki lo yang bener. Jangan sampai tuh digodain sama dia. Cih. Masya Allah. Jadi kamu anaknya Haji Yusuf. Bapak Pangling lihat kamu. Dulu waktu bapak tempat kamu masih kecil. Bagaimana kabarnya ayah kamu? Ayah saya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, Pak. Karena serangan jantung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebabnya saya datang kemari untuk belajar beragama dari Pak Kiai.
sesuai dengan pesan almarhum ayah saya, Pak. Loh, bukan anak seumur kamu sukanya bermain-main bersenang-senang. Buat apa mencari kebahagiaan di dunia hanya sesaat? Kalau Allah sudah menyediakan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Subhanallah, jarang anak muda seperti kamu. Bapak senang menerima kamu sebagai murid Bapak. Kamu boleh tinggal di sini. Di belakang sana ada kamar kosong yang bisa kamu tempati. Kamu bantu-bantu Bapak membersihkan masjid ini dan mengajar anak-anak mengaji. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa, Khadijah? Apa yang buat kamu sedih? Orang-orang itu, Paman. Mereka udah nuduh aku yang enggak. Cuma gara-gara ngeliat aku nganterin seorang cowok yang udah nolongin aku ke masjid. Mereka bilang kalau aku ngerayu dia. Terus mereka bilang kalau aku janda gatel, Paman. Aku udah gak sanggup lagi tinggal di sini. Apa sebaiknya rumah dan toko ini kita jual aja ya, Paman? Terus kita pindah lagi ke rumah yang lama. Tinggal di sana jauh lebih tenang daripada tinggal di sini. Khadijah, kamu nggak boleh menjual rumah dan toko peninggalan almarhum suamimu. Itu sama saja kamu menyia-nyiakan hasil kerja keras suamimu. Ingat Khadijah, sebelum meninggal, dia berusaha berjuang keras untuk usaha ini. Sampai-sampai dia rela berkorban, pulang pergi dari kota ke kampung hanya untuk usaha ini. Paman, tapi aku udah gak kuat lagi tinggal di sini. Lebih baik kita pindah. Aku mohon. Khadijah, kamu harus panjang sabar, nak. Ini merupakan salah satu kehendak Allah. Sudahlah. Biarin aja. Lo mau dimarahin nyokap bokap ya? Cantik. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tuh, nyokap. Lu apaan sih? Lepasin dong. Intan, bangun, Tan. Lu apaan sih? Aduh, biarin deh Intan sendiri ya. Sadar, Intan. Sampai kapan kamu mabuk-mabukan begini terus? Aduh, ngomongin apaan sih? Pak, kita harus berbuat sesuatu. Saya nggak bisa melihat Intan terus-terusan begini, Pak. Iya, Bu. Bapak juga bingung. Sampai kapan dia begini terus? Tapi besok Bapak mau ke Kiai Ahmad. Mudah-mudahan beliau bisa bantu kita, Bu. Ya Allah, lindungilah saya ya Allah. Tetapkanlah iman saya. Bukakanlah pintu ilmu yang bermanfaat buat saya. Dan bantulah saya supaya saya bisa mengamalkan ilmu yang saya miliki sebaik-baiknya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dompet saya hilang. Padahal semua uang saya ada di situ. Dan cuma itu yang saya punya. Masya Allah. Saya nggak boleh panik. Saya nggak boleh panik. Insya Allah, saya masih bisa bertahan
walaupun tanpa uang itu. Justru saya bisa berpuasa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Sulaim, tinggalkan dulu pekerjaan kamu. Kita sarapan dulu. Terima kasih Pak Kiai. Tapi hari ini saya sedang berpuasa. Alhamdulillah. Setelah ini saya mau keluar sebentar untuk mencari pekerjaan. Tapi saya janji, setelah itu sorenya saya akan kembali lagi dan mengajar anak-anak mengaji. Iya. Silahkan. Assalamualaikum. Dalam setiap langkah manusia, janganlah pernah ragukan kuasanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Dalam kehidupan manusia terkadang dicoba, selalu kau dapat memohon padanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi Hampir semua toko sudah saya datang. Dan tak semua yang mau menerima saya bekerja di sini. Ya Allah, limpahkanlah kemurahan-Mu ya Allah. Dompet siapa nih? Saya harus kembaliin dompetnya sebelum punya. Siapa ya? Maaf, Pak. Pak, permisi, Pak. Maaf, Bapak kehilangan dompet. Iya, betul. Kok kamu tahu kalau saya kehilangan dompet? Apa ini dompet Bapak? Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih ya, Nak. Tadi saya sudah sempat panik karena saya sudah beli barang tapi saya belum sempat bayar. Ini, pegang. Ini buat anggap saja tanda ucapan terima kasih dari saya. Ya. Enggak, Pak. Enggak. Saya maksa. Ini, Pak, udah jangan, ambil. Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Saya tidak mengharapkan imbalan, Pak. Subhanallah. Saya belum pernah ketemu anak muda sebaik dan sejujur Anda. Kamu kerja di sini? Tidak, Pak. Saya justru sedang mencari pekerjaan. Saya orang baru di sini. Kebetulan sekali. Gimana kalau kamu kerja di toko saya? Mau nggak? rahmatmu menerangi jalan hidupku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang yang waktu itu nolongin saya kan? Kalian sudah saling kenal? Iya, Paman. Waktu itu dia nolongin saya waktu saya diganggu sama preman-preman gak jelas. Berarti saya harus mengucapkan terima kasih lagi sama kamu, Sulaim. Saya pas kebetulan lewat aja, Pak. Khadijah,
Tadi Paman sudah menawari kerja kepada Sulaim untuk kerja di toko kita. Paman rasa kamu nggak keberatan kan? Untuk membantu mengelola toko kita ini. Ya enggak dong, Paman. Saya malah senang kalau dia mau kerja di sini. Besok mulai kerja. Kalau sekarang, Abang lihat-lihat aja dulu. Makasih. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya berbuka puasa dengan air putih. Tapi besok, saya sudah punya gaji. Ah, nggak mau. Intan tuh udah gede, Pak. Udah 20 tahun. Ngapain sih Bapak sama Ibu masih ngurusin Intan? Intan mau berteman sama siapa? Itu kan urusan Intan. Bapak sudah hubungi Kiai Ahmad untuk datang ke sini buat ngajarin kamu ngaji. Ngaji? Bapak, sekarang itu zamannya dugem, bukan ngaji. Lagian Intan mau mati apa? Belajar ngaji sekarang? Nggak mau ah. Assalamualaikum. Saya Sulaim, Pak. Saya diminta Pak Kiai untuk kemari. Mereka masuk. Wah, ketemu dia lagi nih. Kalau guru ngajinya seganteng ini sih boleh juga. Ntar lagi. Ini. Mana lo semalam? Minum dulu, minum dulu. Kalau nggak datang ngumpul sih? Ngaji. Apa gua nggak salah dengar? Sejak kapan lo tobat? Ha? Gue itu belajar ngaji bukan karena nyari ilmunya. Tapi karena guru ngajinya ganteng. Dan kayaknya gue jatuh cinta sama guru ngajinya. Laga lo. Siapa sih nama guru ngajinya? Sulaim. Sulaim? Lo nggak salah apa? Cowok kurang ajar kayak gitu. Wadi, gue ada kabar bagus buat lo. Gue tahu di mana tokonya Khadijah. Serius lo? Ya, masalahnya si Sulaim Keparat itu kerja di sana. Apa? Ini, Bu, barang-barangnya. Bang, istirahat dulu yuk. Sekalian kita makan bareng. Aku bawa makanan dari rumah. Makasih, Khadijah. Tapi saya hari ini lagi puasa. Oh, ya udah. Heh, lo lihat tuh. Guru ngaji lo yang ganteng itu sekarang udah kecantol sama Khadijah. Emang lu rela kalau gebetan lu diambil sama Sulaim? Lo semua denger ya? Belum ada satu orang pun yang bisa ngalangin keinginan gua. Lo lihat aja nanti. Guru ngaji lo tuh bakalan gampar. Awas kalau lu berani nyakitin Sulaim. Mendingan kita damai, karena gue punya rencana. Itu berapa, Paman? Ya, Mbak. lumayan, ramai juga. Iya. Mbak, saya mau cari orang ini. Apa Mbak pernah lihat orang ini? Mbak, gimana? Mbak pernah lihat orang ini tidak? Mbak, tolong jawab. Ini penting buat saya. Apa Mbak pernah lihat orang ini? Mbak, Sulaim itu sebenarnya suami dari keponakan saya. Kami sudah berminggu-minggu mencari Sulaim. Menurut informasi terakhir yang saya dapat, Sulaim ada di sini. Tega banget sih rebut suami orang. Dasar perempuan gak bener. Saya enggak, Mama. Bu, sabar dong, Bu. Kenapa diam aja? Kasih tahu dong kalau dia ada udah kerja di sini. Dan kamu punya hubungan kan sama dia? Saya percaya sama Mbak. Mbak pun harus hati-hati. Sulaim itu suka dengan janda-janda muda, terutama janda-janda yang kesepian. Contohnya keponakan saya ini yang jadi korban Sulaim. Pak, biar gimana pun Bang Sulaim suami saya. Gimana saya bisa ketemu Bang Sulaim? Nanti sore saja di Masjid At-Taubah. Ya? Terima kasih, Pak. Duduk, masuk banyak sini. Pak, ini barang yang Bapak minta. Ada apa, Pak? Kok ngeliatin saya seperti itu? Sulaim, saya kecewa sama kamu. Kamu telah memohongi kami. Padahal kamu diterima kerja di sini karena kejujuran kamu. Ternyata hanya kedok belaka. Mulai hari ini, mulai sekarang, kamu tidak kerja di sini lagi. Tapi,
Ada apa sebenarnya, Pak? Pergi kamu dari sini. Temui itu istri kamu. Rahmatmu menerangi jalan hidup. Ini uang yang gue janjiin buat lo. Tapi ingat, lo nggak boleh cerita sama siapapun. Ngerti? Ngerti? Kamu kenapa? Ibu Nur sakit. Tapi Bapak Nur nggak pernah pulang-pulang. Nur nggak punya uang buat beli obat ibu. Uang ini seharusnya bisa saya pakai untuk beli makanan. Tapi ibunya Nur jauh lebih membutuhkannya dibanding saya. Sudahlah, kamu gak usah nangis ya. Kamu ambil uang ini. Buat beli obat buat mama kamu. Ambillah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini saya terpaksa buka puasa dengan air putih lagi. Tenang. Jangan tutup dulu. Gue mau beli makanan, minuman, pokoknya ada di sini semuanya ya. Hai cantik, mau abang bantuin? Jangan ganggu keponakan saya. Lepaskan. Lepas gak? Ih! Jangan ganggu keponakan saya. Iya. Orang tua di sini aja. Lepaskan. Paman! Lepasin dia, gue aja. Diam kamu! Paman! Kita mau senang-senang malam ini. Khadijah, lepaskan dia. Jangan. Jangan bawa Khadijah. Bibi! Iya, Non. Ambil kerudung aja lama banget. Bisa kerja nggak sih? Ini Non kerudungannya. Cepetan ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan balik kemari lagi. Cepetan! Jangan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bang. Pintunya nggak dikunci kok. Loh, kok sepi? Pada kemana, Tan? Iya, Bapak sama Ibu lagi keluar. Tapi bentar lagi balik kok. Mereka kan juga mau ikutan ngaji. Abang duduk dulu. Intan masuk ke kamar dulu ya, Bang, ngambil Quran. Aduh ya nih, sakit banget. Aduh, tolongin dong, sakit banget nih. Masuk nggak ya? Tapi Intan bukan murid saya. Bisa timbul fitnah nantinya. Aduh. Tapi
Tapi sepertinya Intan butuh bantuan. Intan? Intan? Intan, kamu nggak kenapa-napa kan? Sakit, Bang. Intan sakit hati. Kenapa sih Bang Sulaim nolak cinta Intan? Intan tuh benar-benar cinta sama Abang. Apa Intan kurang menarik untuk Bang Sulaim? Jadi bagaimana, Bang? Di sini? Astagfirullahaladzim. Intan, kamu jangan begitu, Intan. Abang! Abang mau kemana? Abang di sini aja. Di sini nggak ada orang. Jadi kita bisa senang-senang. Assalamualaikum. Intan. Kamu di mana, Nak? Bapak! Ibu! Intan diperkosa! Bapak! Ibu! Kenapa kamu, Tan? Bang Sulaim! Bang Sulaim coba memperkosa Intan! Astagfirullahaladzim. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Saya masuk kamar Intan karena Intan teriak minta tolong. Saya tidak memperkosanya, Pak. Justru Intan yang menggoda saya. Enggak, Bu, enggak! Bang Sulaim bohong, Bu! Saya nggak nyangka kamu tega berbuat begini. Dasar kampungan kamu. Saya pikir kamu pemuda baik-baik. Sekarang kamu ikut saya kantor polisi. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Saya nggak salah, Pak. Saya sudah nggak percaya sama kamu. Kita selesaikan di kantor polisi. Ikut! Pak! Pak! Saya berani sumpah, Pak. Demi Allah, saya tidak melakukan apapun. Saya tidak memperkosa Intan. Bohong, Pak, bohong. Bapak jangan percaya sama dia. Waktu dia tahu di rumah saya sepi, dia memaksa saya masuk ke kamar, Pak. Dan dia... Saya mohon, Pak. Dia dihukum seberat-beratnya. Dia sudah menghancurkan masa depan anak saya, Pak. Pak Badil, saya sangat mengerti perasaan Bapak. Tapi kita tidak boleh gegabah dalam masalah ini. Dan kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan. Sulaim, bisa kamu berdiri sebentar? Berbalik coba. Nah, coba Bapak-bapak tolong perhatikan. Sobekan baju Sulaim berada di belakang. Kalau memang Sulaim ingin memperkosa Intan, sewajarnya sobekan itu berada di depan, tidak di belakang. Ini berarti Sulaim sudah mencoba untuk menghindar. Hanya Intan menariknya dari belakang, sehingga baju bagian belakangnya sobek. Tapi alangkah bijaksananya, seandainya kita juga mendengarkan apa kata Bibi Murni. Karena dia yang ada di rumah waktu kejadian. Kamu duduk lagi. Non Intan sengaja teriak-teriakan dari dalam kamarnya Pak Polisi supaya Nak Sulaim datang ke kamarnya. Saya ngedenger Non Intan teriak-teriakan, tapi saya nggak berani datang ke kamarnya sebab Non Intan udah pesan wanti-wanti sama saya, apapun yang terjadi, Bi, jangan datang ke kamar saya. Jadi saya nggak berani Pak Polisi. Nah, Pak Polisi, Pak Badil, Ibu, sudah mulai jelas kan duduk persoalannya?
Ya Allah, berilah hamba-Mu kekuatan dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah, sudah berapa hari ini saya belum makan nasi, ya Allah. Saya hanya mengisi perut saya dengan air putih. Ya Allah, berilah saya kekuatan dan kesabaran, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah saya, ya Allah. Jangan sampai saya minta-minta makanan dengan Pak Kiai. Saya malu kalau harus minta-minta. Bisa saya bantu? Nggak usah. Udah malam nih. Ayo cepetan, cepetan. Misi Pak, saya boleh bantu-bantu ngangkat? Ya boleh, bantuin. Tapi jangan sampai jatuh ya. Ya, makasih Pak. Ya ampun! Niat kerja mah sih? Bawa saja ya nggak bisa. Maaf Pak. Maaf, maaf. Barang-barang saya bisa rusak. Ayo pergi. Pergi sana. Itu dia perempuan busuk yang udah bikin Ardi mati. Dia juga udah bikin Sulaim nolak gue. Heh, dasar perempuan murahan. Janda nggak tahu diri. Lu yang bunuh sahabat gue. Harusnya lu pergi dari sini. Pergi dari sini. Sabar, Tan. Sabar. Dasar perempuan murahan. Mas! Mas! Dompetnya ketinggalan, Mas! Dompetnya ketinggalan! Ini tempatnya! Ini masalahnya! Ajar aja nih! Maling mana ada yang mengaku? Berhenti. Bukan dia pencopetnya. Saya yakin. Karena tadi saya sempat melihat muka pencopetnya. Yang benar, Mbak. Betul. Mas ya. Maaf ya, Mas. Ada apa lagi, Khadijah? Saya udah gak kuat lagi, Mama. Apa sih yang terjadi? Semua orang menghina aku. Mentang-mentang aku seorang janda, Paman. Mungkin satu-satunya cara adalah kamu menikah. Dengan begitu tidak akan menimbulkan fitnah lagi. Kalau kamu mau, kita minta tolong sama Pak Kiai Ahmad. Kita minta tolong untuk mencarikan kamu calon suami yang terbaik. Mudah-mudahan orang yang punya rumah mau memberikan saya makanan sedikit. Masa saya harus mencuri? Tapi pasti Allah akan mengerti kalau saya melakukannya karena terpaksa. Assalamualaikum.
berani masuk ke rumah orang dan mencuri. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Masya Allah, Paman, itu kan orang yang datang ke toko kita. Ngapain dia minta-minta di situ? Lagian juga udah nggak hamil lagi. Bener juga ya. Kemana kandungannya? Pasti ada yang nggak beres. Ayo Khadijah. Iya. Iya bener, Paman. Paman, mana? Mau kemana kamu? Hah? Kemana kandungan kamu? Kamu ngaku ya, siapa kamu sebenarnya? Kalau nggak, saya bawa kamu ke kantor polisi sekarang. Dibawa aja, Paman. Jangan, Pak. Ampun, saya sebenarnya tidak hamil. Dan saya bukan istrinya Sulaim. Saya cuma disuruh Ardi dan Intan. Saya dikasih uang sama mereka. Astagfirullahaladzim. Ternyata kita udah salah sangka sama Bang Sulaim, Paman. Sulaim. Bapak ingin bicara dengan kamu. Apa kamu pernah menikah? Belum, Pak Kiai. Ada apa, Pak Kiai? Kamu mau menikah? Sulaim, kamu mau menikah? Menikah? Bagaimana mungkin saya bisa menikah, Pak Kiai? Untuk membeli sepiring nasi saja, saya tidak mampu. Khadijah sudah menjanda 3 bulan lebih. Berarti masa idahnya sudah lewat. Dia mewarisi rumah dan harta dari almarhum suaminya. Dia ingin mempunyai suami yang menikahinya sesuai dengan sunnah Rasul. Agar dia tidak sendiri lagi. Agar dia terhindar dari orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Sekaligus terhindar dari fitnah. Sulaim, kamu mau menikahinya? Insya Allah Pak Kiai, saya bisa menikah. Tapi saya nggak punya maharnya. Sulaim, Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya mahar itu harus mahal dan mewah. Mahar itu akan disesuaikan dengan kemampuan si pengantin laki-laki. Walaupun dia cuma mempunyai sebuah cincin terbuat dari besi, itu sudah sah. Agama kita tidak pernah mempersulit umatnya yang ingin menikah. Khadijah. Nah, Khadijah mau menerima Sulaim sebagai calon suaminya. Alhamdulillah. Sulaim, sekarang juga kamu undang jemaah masjid. Suruh datang kemari. Sekarang juga Bapak akan menikahkan kamu dengan Khadijah. Saya terima nikahnya Khadijah binti Abdul Razak dengan mas kawin sebuah Al-Quran dibayar tunai. Bagaimana saudara-saudara? Sah? Sah. Alhamdulillah. Rahmatmu menerangi jalan hidupku. Yuk. Ini rumah kamu? Iya, tapi mulai sekarang rumah ini juga milik Abang. Kan Abang udah jadi suami aku. Bang,
Abang kenapa kok mukanya pucet banget? Tadi udah makan siang belum? Ya udah, yuk kita makan sama-sama yuk. Paman, makannya nanti saja. Paman mau ngasih tahu kabar gembira ini ke tetangga dulu. Ya, kalian makan aja dulu, ya. Yuk, Bang. Silakan masuk dulu. Yuk masuk yuk. Kita makan dulu ya. Astagfirullahaladzim. Bang, pasti ada orang jahat yang masuk rumah kita. Loh, Bang, Abang kenapa? Maafkan saya, Khadijah. Sayalah yang memasuki rumah kamu dan memakan makanan di sini. Saya terpaksa melakukannya karena saya sudah beberapa hari ini belum makan apapun dan hanya minum air putih. Tapi saya sadar apa yang saya lakukan adalah salah. Kalau kamu berkenan, saya minta maaf sama kamu, Khadijah. Dirimu ada dalam setiap langkah menuju. Abang nggak perlu minta maaf ke saya. Justru saya bangga sekali sama Abang. Abang bisa melewati ujian yang diberikan oleh Allah. Abang bisa menahan rasa lapar. Dan sebagai penggantinya, Abang bisa makan seluruh ayam ini beserta pemiliknya. Subhanallah, Maha Besar Allah dengan segala kasih sayangnya. Selalu kau dapat memohon padanya. Allah tempatku mengadu, Allah tempatku bersujud, Allah rahmatmu menerangi jalan hidupku. Andai kau sadar dirimu ciptaan yang